Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor fisika edson.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas materi rangkaian arus searah. Di video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang arus listrik. Nah, bagaimana arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir? Jadi, pada suatu rangkaian, kalau kita misalkan ini adalah sebuah lampu, ya, ini lampu. Jadi, untuk simbol lampu dalam rangkaian listrik itu adalah lingkaran diberi garis silang, ya. Kemudian, jika di sini saya punya saklar, simbolnya S gitu ya. Ini artinya saklar dan ada simbol baterai di sini adalah simbol dari sumber arus tegangan searah di sini. Nah, ketika saklar ini terbuka seperti ini, maka tidak ada arus yang mengalir melalui lampu. Tetapi ketika saklarnya ditutup, maka barulah arus mengalir pada rangkaian, ya. Ini I, arus yang mengalir. Jadi bisa kita simpulkan bahwa arus listrik itu hanya mengalir pada rangkaian tertutup. Jadi arus listrik itu mengalir, ya, pada rangkaian tertutup. Pada rangkaian tertutup. Seperti ini. Jadi, misalkan ada rangkaian dua buah lampu. Seperti ini. Oke. Kemudian, tapi terhubungnya di sini saja. Misalnya ini adalah sebuah baterai. Ya, ini lampu 1, ini lampu 2. Oke. Ini sumber tegangannya. Nah, seperti ini, maka lampu L2 itu tidak akan dialiri arus, ya. Jadi bukan berarti di sini, ini kan misalnya I, simbol I mengalir, ya. Seperti ini. Nah, ini bukan berarti melewati L2 terus kembali balik lagi, itu nggak mungkin, ya, untuk arus. Maka yang mengalir hanya L1 saja. Jadi arus mengalir melewati L1 saja. Jadi bisa saya tuliskan L2 tidak dialiri arus. Sehingga bisa kita katakan L2 itu akan padam, tidak menyala. Gitu ya, Sobat Edson, ya. Oke. Sekarang bagaimana sih hukumnya, ya, kalau misalkan sebuah arus melewati suatu titik percabangan. Nah, itu akan kita pelajari pada hukum pertama Kirchhoff di sini. Oke. Nah, hukum pertama Kirchhoff itu adalah jumlah kuat arus yang masuk ke titik percabangan, yang masuk ke suatu titik percabangan. Oke, jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut, gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, jadi ada suatu titik percabangan nih. Jadi ada yang masuk dari sini, oke. Kemudian ada yang masuk dari sini, ya. Kemudian juga masuk dari sini ke titik ini. Maka arus yang keluar dari
titik ini itu adalah jumlahnya sama dengan jumlah arus yang masuk. Kalau saya tuliskan di sini adalah I1, kemudian ini adalah I2, kemudian ini I3, lalu di sini I4 dan I5 di sini, maka bisa kita tuliskan itu adalah yang masuk yang mana? I1 tambah I2 tambah I3 nih yang masuk ke titik percabangan ini. Jadi I1 tambah I2 tambah I3. Ini sebagai contoh ya. Jadi tidak harus seperti ini karena tergantung dari rangkaiannya ya. Jadi I1 tambah I2 tambah I3 itu akan sama besarnya dengan jumlah dari I4 tambah I5. Nah, ini adalah hukum pertama Kirchhoff. Sekarang kita lanjutkan yaitu tentang hambatan suatu kawat konduktor ya. Jadi kita akan belajar tentang suatu hambatan kawat ya di sini. Hambatan kawat konduktor. Kalau kita gambarkan suatu hambatan kawat konduktor, ini kawat itu terbuat seperti silinder seperti ini ya. Oke, ini kawat ya. Panjangnya kita simbolkan sebagai L di sini. Jadi L adalah panjang kawatnya. Satuan SI-nya ya, meter ya. Kemudian di sini ada luas penampangnya. Luas penampangnya. Nah, A di sini adalah kita sebut sebagai luas penampang kawat. Satuannya adalah meter persegi. Nah, karena kawat itu kan dari berbagai macam jenis ya, ada logam dan sebagainya. Nah, di sini artinya mempunyai suatu ciri khas yaitu hambatan, kita sebut sebagai hambatan jenis. Hambatan jenis. Ya, satuannya adalah ohm meter. Oke, ini adalah hambatan jenis. Nah, maka besarnya hambatan kawat konduktor bisa kita tuliskan yaitu hambatan kawatnya adalah R. Ya, simbolnya R besar itu hambatan kawat. Itu adalah hambatan jenisnya dikalikan panjangnya. Ya. Nah, jadi hambatan kawat ini berbanding terbalik dengan luas penampangnya, tapi dia berbanding lurus dengan hambatan jenis dan panjangnya. Maka ini adalah besar hambatan kawat ya, konduktornya ya, hambatan kawat konduktor. Oke. Jadi satuannya adalah ohm. Oke, simbolnya seperti ini. Omega ya. Jadi hambatan kawat sebuah konduktor. Jadi kalau untuk rangkaian dari beberapa hambatan ya, itu nanti kita akan belajar tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel suatu hambatan. Nah, hambatan ini selain dipengaruhi oleh panjang dan besarnya ya secara fisik, juga bisa dipengaruhi oleh suatu suhu ya dari suatu rangkaian atau dalam keadaan ruangan di mana hambatan kawat itu berada. Oke. Jadi kalau suatu panjang kawat ya, itu kan akan terpengaruh apa? Jika suhunya semakin tinggi, maka sesuai yang sudah kita pelajari yaitu akan mengalami pemuaian ya. Kalau suhunya naik, kawat ini akan memuai. Berarti panjangnya juga akan bertambah kan? Jadi bisa kita tuliskan di sini untuk pemuaian panjang ya. Pemuaian panjang. Tentunya bisa kita ingatkan dulu, ini kan pertambahan panjang L itu sebanding dengan
panjang mula-mula kali koefisien muai panjangnya kali perubahan suhu. Itu pemuaian panjang. Begitu juga untuk pemuaian, karena kawat ini jika dipanaskan atau suhunya bertambah, itu kan tidak hanya bertambah panjang, tetapi luas penampangnya juga akan bertambah besar. Berarti volumenya juga mengalami pemuaian. Jadi kalau pemuaian volume itu adalah delta V sama dengan volume mula-mula, oke, dikalikan koefisien muai volumenya kalikan delta T. Sehingga bisa kita tuliskan pertambahan volume sebanding dengan pertambahan suhu. Pertambahan panjang juga sebanding dengan pertambahan suhu. Nah, begitu juga dengan hambatannya, hambatan kawat ini. Maka R ini, ya, hambatan kawat ini akan sebanding dengan pertambahan suhu. Oke? Sehingga bisa kita tuliskan untuk pertambahan hambatannya itu sama, yaitu hambatan mula-mula kali koefisien hambatannya, ya, kali perubahan suhunya, gitu. Oke, jadi di sini bisa saya tuliskan delta R-nya di sini adalah perubahan saja, ya, perubahan, karena hambatan ini kan bisa bertambah bisa berkurang. Delta R adalah perubahan hambatan, satuannya tentunya ohm, ya, pakai simbol saja omega. Kemudian R0-nya kita sebut sebagai hambatan mula-mula. Hambatan mula-mula, yaitu di sini tentunya juga ohm. Kemudian alfanya itu adalah koefisien muai hambatan di sini, ya, yaitu satuannya tentunya per derajat Celcius, dan delta T-nya di sini adalah perubahan suhunya. Oke. Nah, sehingga nanti akan kita dapatkan juga, yaitu jika R akhirnya suatu hambatan itu akan sama dengan hambatan mula-mula ditambahkan dengan pertambahan hambatannya. Gitu ya. Jadi di sini bisa kita tuliskan, mungkin kita tuliskan RT aja di sini, ya. Jadi RT di sini adalah hambatan, oke, hambatan akhirnya. Tentu satuannya juga ohm. Gitu, Sobat Edson. Kita bahas contoh soal tentang hambatan kawat suatu konduktor, ya. Jadi di sini kita tuliskan contohnya. Jadi dua buah kawat terbuat dari tembaga. Oke. Panjang kawat pertama, dua kali panjang kawat kedua. Diameter kawat pertama, ya, setengah dari diameter kawat kedua. Oke. Pertanyaannya perbandingan, ya. Di sini tentukan, ya. Tentukan perbandingan hambatan kawat pertama dan
kedua. Ya, tentukan perbandingan hambatan kawat pertama dan kedua. Oke. Nah, di sini contohnya adalah dua buah kawat terbuat dari tembaga. Nah, kita tahu bahwa untuk sama-sama jenisnya tembaga, berarti bisa kita ketahui hambatan jenis kawat pertama, ya karena ini jenisnya tembaga kan, itu akan sama dengan hambatan jenis kawat kedua. Ya, oke, sama dengan rho, kita tuliskan. Ini untuk yang diketahui pertama. Panjang kawat pertama berarti L1 sama dengan panjang kawat pertama 2 kali panjang kawat kedua, berarti 2 kali L2. Diameter kawat pertama, berarti diameter kawat pertama setengah dari diameter kawat kedua, berarti setengah diameter kawat kedua. Di sini biar lebih mudah, maka diameter kawat kedua berarti 2 kali diameter kawat pertama. Gitu ya. Tentukan perbandingan hambatan kawat pertama dan kedua. Jadi pertanyaan adalah perbandingan hambatannya. Oke. Nah, kita tahu bahwa untuk hambatan suatu kawat konduktor bisa kita tuliskan R-nya adalah rho kali panjang kawat per luas penampang kawatnya. Nah, karena di sini kawat itu dianggap sebagai silinder, maka luas penampangnya itu adalah luas lingkaran, ya. Atau kalau PR kuadrat sama aja, kalau pakai diameter berarti 1/4 pi diameter kuadrat. Jadi, kalau perbandingan antara R1 banding R2, jadi perbandingan hambatan kawat konduktor pertama dan kedua, itu bisa kita tuliskan rho 1 kali panjang kawat 1 per luas penampang 1 banding hambatan 2 kali panjang kawat kedua, ya, per luas penampang kedua. Oke. Nah, di sini untuk rho 1 sama dengan rho 2, maka perbandingan ini rho-nya bisa kita coret karena sama. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Perbandingannya adalah L1-nya panjang kawat pertama itu adalah 2 kali L2. Jadi bisa saya tuliskan yang ini adalah 2 kali L2. A1-nya saya tulis yaitu 1/4 pi D1 kuadrat. Oke. Banding ini L2 per A2 adalah luas lingkaran kawat kedua. Seperti ini. Bisa kita coret yaitu 1/4-nya dengan pi-nya juga karena perbandingan. Dan L2-nya juga. Oke. Jadi bisa kita tuliskan R1 banding R2 sama dengan 2 per ini D1 kuadrat banding, ini kan 1 ya, kalau dicoret ini 1 per D2. D2 itu 2 kali D1, oke? Jadi D2 sini adalah 2 kali D1. Tetapi karena ada kuadrat, maka ini dikuadratkan. Jadi R1 banding R2 sama dengan 2 per D1 kuadrat. Ini kalau pembagian bisa kita ganti jadi kali, tapi dibalik ya. Nah, ini kalau dikuadratkan berarti 2D1 kuadrat adalah 4D1 kuadrat per 1. Gitu kan? Maka D1 kuadratnya bisa kita coret. Nah, berarti di sini 2 kali 4/1 atau 8/1. Jadi R1 banding R2 itu sama saja 8 banding 1. Gitu Sobat Edson. Oke Sobat Edson, sekian dulu video pembahasan materi rangkaian arus searah. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!